Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha, NIM 2022210229. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Saya mengambil tokoh politik Indonesia presiden yang kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, identifikasi tokoh. Tokoh pemimpin yang saya pilih adalah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ia adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati memulai karir politiknya sejak akhir 1980-an dan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Ia menjabat sebagai presiden dari tahun 2001 hingga 2004 setelah sebelumnya menjadi wakil presiden. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Megawati dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan demokratis dengan sentuhan transformasional. Ia dikenal membangun komunikasi dengan partai dan rakyat melalui konsolidasi politik yang bersifat parsipasif. Meski ia kerap dianggap kurang vokal secara retorika, gaya kepemimpinannya menekan stabilitas dan berkesinambungan. Sebagai pemimpin PDIP, ia juga menunjukkan karakter transformasional dengan mengubah partai menjadi kekuatan politik utama yang mampu melahirkan pemimpin nasional seperti Joko Widodo. Ia tidak hanya memimpin dengan instruksi, tetapi ia membentuk kader dan memberi arah ideologis partai secara konsisten. Yang ketiga, nilai dan karakter. Nilai utama yang ditonjolkan Megawati adalah keteguhan prinsip, nasionalisme, dan kesederhanaan. Di masa Orde Baru, ia tetap bertahan meski mengalami tekanan dari pemerintah karena keberadaannya dianggap sebagai simbol perlawanan. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memprioritaskan ideologi dan etika politik di atas kepentingan pragmatis. Contohnya, ia tetap mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar perjuangan PDIP dan menolak kompromi politik yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Dalam masa kepresidenannya, ia menunjukkan sikap hati-hati dalam mengambil kebijakan, berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan politik pasca krisis 1990. Yang keempat, dampak kepemimpinan. Dampak positif dari kepemimpinan Megawati cukup besar terhadap organisasi dan bangsa. Di tingkat organisasi, ia berhasil mengonsolidasikan PDIP sebagai partai nasionalis terbesar dan stabil hingga saat ini. Di tingkat bangsa, masa pemerintahannya berhasil membawa stabilitas politik setelah masa transisi yang sulit pasca Soeharto. Meski masa pemerintahannya, ia berperan penting dalam meletakkan dasar bagi kebijakan demokratis seperti otonomi daerah dan penguatan lembaga-lembaga negara. Ia juga membuka ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin baru melalui sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Selanjutnya, yang kelima, refleksi pribadi. Dari tokoh Megawati, saya belajar tentang pentingnya konsistensi dalam prinsip, kesabaran, dan menghadapi tekanan, dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus bersuara lantang untuk memiliki dampak besar. Strategi, keteguhan hati, dan arah ideologis yang jelas adalah kunci. Dalam kepemimpinan pribadi dan organisasi, saya terinspirasi untuk tetap teguh dalam nilai yang saya yakini. Berpikir jangka panjang dalam mengambil keputusan, serta membina kerjasama dan loyalitas dalam tim. Kepemimpinan tidak hanya soal keberhasilan instan, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Putri Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.